Sebelum dialog kami mulai kembali, di ujung telepon kami telah terhubung dengan Bapak Supraitno, Ketua Apindo DKI Jakarta. Selamat siang, Pak Supraitno. Siang, Mbak. Selamat merayakan Hari Buruh Internasional. Iya, selamat Hari Buruh Internasional. Ini di studio kami sudah ada Bang Andi Sinaga dari KSBSI, dan di segmen sebelumnya kita sedang membahas permasalahan kesejahteraan buruh yang tentunya dari tahun ke tahun kian menjadi pembahasan, terutama di May Day, Hari Buruh ini. Pak Supraitno, menurut pengamatan Anda dari perspektif pengusaha, apa yang menjadi penghalang utama tidak kian terjadinya titik temu antara buruh dan juga teman-teman pengusaha dalam hal ini upah layak, isunya seperti itu? Jadi saya rasa kalau persoalan kesejahteraan itu bukan sekedar persoalan upah ya. Jadi kalau menurut pandangan pengusaha, ada perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pekerja. Itu adalah kalau pengusaha itu butuh 3 kepastian ya, kepastian usaha, kepastian keamanan, dan kepastian hukum. Tapi kalau kemudian buruh itu butuh 5 kepastian, yaitu yang disebut social security, yaitu masalah job security, income security, dan social security. Ini tadi yang dibicarakan sebenarnya lebih pada income security. Nah, kalau social security itu bukan tanggung jawabnya pengusaha saja, itu juga tanggung jawabnya pemerintah. Dan kalau kemudian terjadi disparitas pro dan kontra sebuah pengupahan, lagi-lagi menurut pandangan saya sebagai Ketua Apindo, bukan karena perselisihan antara pengusaha dan pekerja, tapi karena akses dari otonomi daerah, sehingga walaupun sudah disepakati dua belah pihak, kalau maunya si gubernur atau wali kota atau bupati, itu menjadi hilang ketika aspek dialogisnya itu sudah disampaikan, walaupun sebenarnya di dalam undang-undang di Permenaker 13 bahwa penetapan upah minimum oleh gubernur berdasarkan KHL dengan perhatikan prioritas dan pertumbuhan ekonomi. Ya, tentunya kita sepakat bahwa ada berbagai kebutuhan buruh dan bukan hanya income security saja yang nantinya juga akan kita telah satu persatu di segmen ini, Pak Supraitno. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan komentar ke Bang Andi dulu. Bang Andi, ini kalau Pak Supraitno beranggapan bahwa kerap dipolitisasi tentunya, kalaupun pihak pengusaha dan buruh sudah mencapai kata sepakat, kalau gubernurnya belum oke, akan dipermasalahkan lagi. Gimana, Anda setuju nggak sebenarnya bahwa ini kerap terjadi di daerah-daerah? Sebenarnya politisasi pengupahan ini kerap terjadi, apalagi dengan sistem pemilihan langsung saat ini kan. Itu banyak sekali para calon-calon gubernur, calon bupati, wali kota itu mendekati serikat buruh untuk bagaimana serikat buruh itu mendukung, ya udah nanti kita akan dukung upah minimum berdasarkan usulan Anda, gitu kira-kira kan. Nah, ini yang kita juga harus membedakan antara kepentingan politik dan kepentingan kesejahteraan. Kepentingan politik di sini adalah bagaimana kepentingan politik seorang bupati gubernur untuk tetap berkuasa atau mendapatkan kekuasaan. Cara apapun dia gunakan, gitu kan. Nah, ini terus kemudian kalau kita bicara tentang kepentingan kesejahteraan itu, bagaimana umpamanya ketika teman-teman buruh untuk mengajukan upah itu kan berdasarkan KHL, kebutuhan hidup layak. Ada 80 komponen saat ini, gitu kan. Nah, itu kan kita lakukan assessment terhadap komponen-komponen tersebut ketika survei pasar. Nah, cuma ini kan sekarang kan kadang ada perbedaan gitu. Perbedaan dalam artian gini, ketika melakukan survei pasar, itu dilakukan bukan ketika pasar itu rame, tapi itu ketika pasar itu sepi, sore. Nah, disparitas harga itu kan sering terjadi kan, ketika kita belanja pagi dengan belanja sore itu kan beda. Nah, ini yang kadang-kadang juga sering terjadi perdebatan di Dewan Pengupahan gitu. Oke, jadi ini mengungkit KHL ya? Ya. Nah, kita tanyakan ke Pak Prayitno. Pak Prayitno? Begini ya, kalau khusus DKI, kita bicara konteks DKI ya. Baik. Konteks DKI itu tahun 2014 kemarin survei itu dilakukan di pasar tradisional yang yang menjual barang eceran dan dilakukan di 5 wilayah kota administratif. Lalu kemudian ada 4 yang memang tidak disurvei, yaitu listrik langsung ditanyakan PLN, air ditanyakan PDAM, transport menggunakan tarif busway, rekreasi itu disurvei di 2 tempat, yaitu yang kalau nggak salah Taman Mini sama Ragunan. Tapi kalau surveinya sendiri tahun 2014 itu dilakukan 8 kali, dilakukan pagi hari. Justru menurut saya
DKI itu kali ini tuh rapi bahwa kemudian tuntutan dua belah pihak itu nggak ketemu, dari sistematikanya rapi. Dan tapi kalau di luar DKI yang bisa 29, 3 dan sebagainya, survei cuma sekali. Kalau ini 8 kali. Dan saya koreksi bahwa komponen KHL itu bukan 80, masih 60 masih 60 komponen. Baik, artinya kalau menurut Pak Suprayitno ini sudah dilakukan by the book dan prosedural seperti ya, 8 kali 1 tahun dan harusnya sudah merepresentasikan yang menjadi kebutuhan pokok buruh. Ini regional aja, kita bicara Jakarta. Oke. Bang Jadi Andi? begini Mbak, saya bisa menghargai bahwa kalau 2,7 di Jakarta mungkin tidak cukup. Tapi kalau di Jogja, di Solo itu 1,5 mungkin cukup. Karena apa? Persoalannya bukan di income security, di social security. Jadi social security itu ada 5 Mbak. Pertama transportasi, pendidikan, kesehatan, kemudian inflasi pangan, dan kemudian lifestyle, gaya hidup. Ini semua domain pemerintah. Jadi upah itu katakanlah kebutuhan hidup layak 2,7, tapi kalau kesehatan gratis, pendidikan gratis, lalu kemudian transportasi disediakan, inflasi ditahan, kemudian tidak terlalu banyak mall, itu saya rasa pasti sejahtera. Cuman persoalannya adalah dana yang ada muncul apakah itu APBD atau kemudian itu lebih banyak untuk membayar biaya pegawai negeri dan anggaran rutin, bukan untuk dikembalikan pada pengusaha dan pekerja. Jadi kita bayar pajak bukan untuk dinikmati tapi untuk foya-foya mereka gitu loh. Coba kita lihat DKI kan kayak gitu. Namanya tunjangan dan namanya ya. Ya, baik, tampaknya kan tadi dikatakan oleh Abang begitu ya, ada miskomunikasi antara pekerja dan juga pengusaha. Namun Pak Suprayitno mengkonfirmasi bahwa bukan hanya di kami, tapi ada unsur lain yaitu pemerintah dan otonomi daerah begitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita berdiskusi sekarang, sebenarnya titik kendalanya itu lebih ke komunikasi yang mana nih yang lebih bermasalah? Apakah ke pekerja dengan pengusaha atau pengusaha mungkin pengusaha dan pekerja dengan pemerintah? Ini bagaimana nih? Sebenarnya titiknya di mana nih? Kalau kita bicara pengupahan ini sebenarnya itu antara kita dengan pihak pengusaha, ya kan? Jadi sekarang ini tinggal bagaimana umpamanya keterbukaan pengusaha, teman-teman pengusaha ini untuk bisa menjelaskan bahwa posisi perusahaan kita ini bagaimana, ya kan? Transparansi gitu, cash flow itu bagaimana gitu. Karena saya pernah mengikuti studi ke Jepang sama Korea dengan ILO itu terbuka sekali pengusahanya. Ya kan, tapi kita giliran umpamanya perusahaan-perusahaan Korea, Jepang itu datang ke Indonesia, mereka tertutup. Itu pembukaannya bisa banyak sekali gitu ya. Baik, mungkin bisa langsung kita tanyakan ke Pak Suprayitno. Pak Suprayitno, kita tidak menyangka bahwa memang ada banyak sekali area-area yang perlindungan buruh yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini social security, inflasi pangan dan sebagainya, kebebasan untuk mengakses kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Namun ada juga di sini hal keterbukaan cash flow dari sebuah perusahaan ketika menolak untuk menaikkan upah. Bagaimana Anda mengomentari hal ini? Begini ya, menurut saya kalau itu kan persoalan bipartit ya. Artinya kalau bipartit perusahaan, apalagi perusahaan go public, nggak usah ditanyakan. Itu sudah ada, datanya sudah bisa di-endorse sedemikian rupa. Tapi pengertian bahwa keterbukaan masalah pengupahan itu kan terjadi ketika upah itu minta di atas normatif, dan itulah yang disebut upah sektoral ya. Jadi kalau sektoral itu memang didialogkan secara bipartit oleh serikat buruh maupun pengusaha setempat. Tapi kalau konteksnya Apindo garis miring Dewan Pengupahan, saya rasa kurang pas kita diskusikan di sini karena saya sudah sampaikan. Tapi kalau tadi adalah oknum pengusaha yang tidak serta-merta dia mau terbuka untuk kondisi perusahaan apapun, tapi sebenarnya ada mekanisme yang namanya LKS bipartit, yaitu lembaga kerjasama bipartit. Apapun bisa dibicarakan. Beberapa perusahaan yang di bawah anggota saya juga terbuka kok, tapi bukan dialog satu-satu, tapi di sektoral. Misalnya sektor elektronik, kemudian dan sebagainya itu terjadi dialog, nggak sendirian. Bahwa kemudian perusahaan labor intensif, ada kemudian sanksi yang tadi mengatakan nggak ada sanksi. Ada kok yang buktinya bahwa mereka yang terjadi penangguhan kemudian ditolak, mereka harus bayar. Kalau nggak dia suruh tutup.
Ada itu. Ya, apakah Tapi kalau- Apindo sebagai organisasi yang memayungi sejumlah industri ini juga menghimbau kepada anggotanya untuk terus terbuka terhadap pembukuan mereka apabila menolak atau menerima kenaikan upah dan untuk mengikuti yang berlaku di daerah yang bersangkutan? Menurut saya gini Mbak, kaidah mengenai pembukuan, coba kita lihat di Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa persoalan pembukuan operasional itu adalah tanggung jawab direksi atau direktur utama. Tapi bahwa kemudian kinerja yang harus didiskusikan itu menjadi domain dua belah pihak itu menurut saya ya. Jadi artinya politiknya ini bukan persoalan bagaimana kita membagi kue, tapi bagaimana membesarkan kue, bagaimana jadi joint partner. Pengertian keterbukaan itu adalah normanya adalah bahwa bagaimana perusahaan itu menuju ke satu produktivitas dan sejahtera bersama. Kalau soal itu buka-bukaan perusahaan go public itu boleh saja, buka-bukaan nggak masalah. Ya, baik. Bang Andi, ini kalau dikatakan perusahaan tertutup, mungkin urusan pengupahan masih menjadi tanggungan direksi, tapi kalau untuk produktivitas bisa dibicarakan bersama. Tapi kalau perusahaannya sudah TBK, tentunya memang sudah menjadi kewajiban untuk diakses informasinya. Singkat saja sebelum kita break. Makanya sebenarnya ya, sekarang ini kan kampanye Serikat Buruh Internasional kan ITUC kan itu adalah how to end greedy corporate ya. Bagaimana kita mengakhirin kerakusan corporate ya. Nah artinya ini bagaimana? Umpamanya kita juga menginginkan umpamanya kawan-kawan pengusaha ini terbuka, ya bahwa sebenarnya buruh itu bukan aset tapi mitra. Jadi umpamanya dengan keterbukaan itu ketika umpamanya teman-teman pengusaha ya dia bersifat terbuka, menjelaskan secara gamblang tentang perusahaannya bagaimana, itu mungkin teman-teman buruh oke gitu welcome. Tapi ini kadang-kadang kan kita ini kalau untuk mau berunding aja susah, ya berunding untuk kepada owner aja susah. Itu hanya setingkat HRD. Nah HRD itu tidak bisa memutuskan. Nah kita mentoknya di situ. Makanya saya bilang tadi komunikasi itu harus terbuka. LKSB Partit oke, monggo silakan. Tapi ketika umpamanya kita berunding di LKSB Partit, kita juga tetap berunding itu hanya dengan HRD, tidak ada jalan keluar, no way out. Baik. Ya kan? Ya. Nah. Baik, tampaknya masih banyak keluhan dan juga tuntutan yang ingin disampaikan. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya sesuai dengan esensi May Day hari ini kan ya, mengakhiri keserakahan korporat dan juga mensejahterakan masyarakat dan pekerja begitu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.